Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Sri Lestari. Kalau di sini dipanggil Ustazah ya. Untuk yang bapak-bapak ustaz, yang perempuan Ustazah. Saya bekerja di sini dari tahun 2006. Sudah hampir 19 tahun. Masih kalah muda ya, masih banyak yang senior juga di sini. Saya cukup mengambil ilmu lah dari mereka, yang dari misalnya yang sudah keluar juga, itu adalah guru-guru saya juga. Alhamdulillah memang cita-cita saya dari mungkin kelas 3 SMA ya, saya menetapkan mau melanjutkan kuliah apa, jurusan apa. Ketika guru saya SMA menetapkan silahkan ambil jurusan di bidang kesehatan atau pendidikan. Nah, saya milih untuk pendidikan. Apalagi ketika itu keputrian ya, jadi keputrian semua. Untuk yang putri atau perempuan memang baiknya di kesehatan atau keputrian, karena dua bidang itu pun yang angka kebangkrutannya itu sedikit gitu. Nah, saya motivasi di situ. Insya Allah saya mengajarkan untuk menjadi guru, kemudian saya mengambil kuliah di FKIP UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya dari lulusan SMA Muhammadiyah melanjutkan terbang ke Solo gitu, Surakarta. 4 tahun kuliah, insya Allah jurusan biologi yang lumayan banyak praktek gitu ya, banyak praktek yang banyak protes gitu juga ya. Jadi ya memang benar-benar disibukkan murni untuk kuliah gitu ya, jarang main-main ya. Jadi sama kuliah ya. Iya, karena harus persiapan semua. Alhamdulillah sekarang udah lulus. Alhamdulillah, saya periode Ustazah 1 Sri Rayuningsi, kepala sekolah, saya diamanai menjadi wakil kurikulum, yang memang itu juga berat ya, berat bagi semuanya, tapi Allah kan maha memudahkan ya. Jika kita ketika kita mau usaha, kita yakin kita bisa, insya Allah Allah akan menolong. Kemudian punya teman-teman yang support juga di sini, yang solid lah ya, saling bekerja sama, saling membantu, itu memotivasi saya juga gitu. Ketika teman yang mungkin kurang ini ya, kitanya agak ini juga gitu kan, kita tambah kurang semangat juga. Tapi insya Allah di sini dari zaman dulu ya Neng ya, dari zaman tahun 97 ya Neng ya, 97, Masya Allah ya. Pak Jihad pun kan masih guru di sini. Pak Jihad ya, Bu. Nah ini Pak Jihad termasuk penasihat kita juga, dan guru besar bagi kita semua gitu. Mungkin perkenalannya itu ya. Iya. Perkenalannya itu. Untuk putra 1, putrinya 3, jadi mempunyai 3 putra, 3 anak. Oke, kita Iya. langsung ke pertanyaan tentang P5 aja kali ya, Bu. Oh, iya. Terus kalau P5 di sekolah ini penerapannya gimana, Bu? Penerapannya untuk P5 kita setiap kelas. Setiap kelas Setiap ada. kelas. Kalau semester 1 sih memang tema itu saya tentukan ya. Oh, Tema yang tahun kemarin kan kita pertama ya, tahun pertama tuh tahun kemarin. Saya ambil semester 1 gaya hidup berkelanjutan, karena untuk memotivasi gaya hidup bersih, kemudian penggunaan tumbler gitu. Kami masih sosialisasikan juga sampai sekarang, agar anak-anak itu, oh ini rumahku loh ini. Sekolah ini adalah rumahku yang kedua. iya. Jadi memang harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga gitu. Kita contoh dari sekolah-sekolah di Wiyata yang memang tidak ada tugas kebersihan, tidak ada satpam mungkin ya, tapi sekolahnya kita bisa lihat ya di YouTube. Itu baru lihat di YouTube ya. Kita belum langsung ke tempat gitu, ke survei itu. Kita 2 tahun ini ya, 2 tahun ini berjalan, ini tahun kedua untuk pembelajaran proyek. Kalau semester sekarang kita ambil Temanya apa? ambil tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Kita ambil 2 Tentang tema. apa, Bu? Bangunlah Jiwa dan Raga tentang kebersihan. Kebersihan juga, terus kemudian keindahan di disiplinan. Jadi kami setiap
Senin dan Jumat periksa kuku. Oh, periksa Periksa kuku, kemudian kebersihan seragam, baju, perusahaan diri kemudian disiplin rambut gitu yang putra gitu. Banyak lagi, kita juga mengundang dari UKS PKO kesehatan. Jadi kelas 1, 2, 3 nih kita praktek bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Karena kan anak-anak cuma gini dan gitu ya. Kan tidak begini, cuma gini udah gitu. Itu dari situ kita edukasi tata cara sikat gigi yang benar. Kita kalau untuk per guru kita harus mengumpulkan modul. Nah dari modul itu ada yang mengambil temanya kan satu ya, tapi mereka ngambil judulnya ada yang tentang kepahlawanan di kelas 4. Kalau di kelas 3 tentang gizi. dikasih Tentang gizi ya. Jadi kita ini kan awal-awal P5 ya. Jadi setiap grade silahkan berkumpul, tentukan judul, temanya sudah ada. Tapi judul sama untuk aktivitas-aktivitasnya yang menentukan guru bertiga. Memang sengaja saya satu kelas satu guru. Jadi memang P5 itu kan dari lintas mapel ya, lintas mapel dari beberapa pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPAS sekarang, IPAS sama seni rupa. Nah jadi kan seraput masuk ke situ. Kemarin yang kelas 5 tentang gizi juga bikin rujak, seneng ya. Jadi teman-teman Mengenal tentang buah-buah, ngulek gitu, ngulek di kelas itu ada sih kami dokumenkan. Jadi yang terlibat nggak cuma guru doang, semua siswa iya, kita hanya mediator aja. Mediator senang buat ulekan, buat cabe. Kelas 3 kemarin kita membuat salad buah. salad buah juga Salad buah kan ada yang nggak suka buah itu ya sekarang makan gitu. Jadi harus terbiasa gitu dengan makanan yang sehat gitu, jangan terkalahkan oleh sosis, nugget yang mungkin banyak makan makanan yang lain ya, banyak makan makanan yang lain yang siap saji gitu, junk food. Kita ingin ke situ dulu lah untuk sehari-hari. Terus kalau buat metode pengajarannya, Ibu ada cara khusus nggak sih Ibu nerapin di masing-masing kelas atau di mana? Ada, awalnya kita teori, terus kemudian kita diskusi. Saya tetap serahkan juga sih dengan guru-gurunya, untuk yang kelas 6, yang kelas 5, karena kan mereka yang tahu sendiri kondisi kelasnya ya. Kemudian kita juga ada menonton bareng nobar. Kelas 1 di kelompok, kelas 1 disatuin, 1 ABC. Jadi menobar gimana edukasi menjaga alam, menjaga lingkungan gitu. Kemudian peranan manusia itu begitu penting loh untuk menjaga lingkungan ini gitu. Jangan sampai lingkungan ini dirusak oleh kita yang menghuni, kita yang merusak ya. Kita cari terus buat nanti anak kita. Benar. Organisasi selanjutnya. Kelas 3 juga kita kumpulkan. Terus Ibu ngebangun motivasi anak-anaknya gimana tuh biar mereka tuh aktif terus kayak seneng Itu ya. Itu ya di apa namanya? Di sehari-hari ya. Iya di sehari-hari. Kita selalu motivasi terus ketika upacara melatih disiplin. Acara melatih disiplin, kemudian kita juga nggak bosan-bosannya lah untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan gitu ya. Kebersihan di kamar mandi, kebersihan di kelas, dimanapun. Kan kantinnya kita lumayan nyebrang nih ke SMA ya. Jadi kadang anak-anak nih kan jenuh juga langsung ke sini. Jadi kadang duduk dulu di taman. Nah, itu kita budayakan untuk ya menjaga kebersihan. Jangan sampai ini bekas SD seperti itu kan, ada kata-kata gitu lah ya. Kayaknya habis istirahat SD gitu. Ya, seperti itulah. Jadi kita saling menjaga aja. Pokoknya kalau anak-anak usia ini memang harus banyak ngomong ya, banyak cerewet dimanapun. Kadang kita sambil kontrol gitu, nah terus aja kita motivasinya terus menerus. Kalau tadi kan motivasinya Ibu, terus kalau tantangannya Ibu ada nggak sih kayak kesusahan? Banyak. Masa dijelaskan kamu sudah.
Tantangan yang di kelas atau di luar? Boleh dari kelas Iya, dulu. boleh dua-duanya. Tantangan di kelas media wifi ya, kita kan butuh kalau kayak YouTube apa kita kan harus servernya yang kenceng ya, kadang di lantai 3 ini kurang kenceng gitu, jadi kita harus penggunaan data sendiri kan, yaitu dari pembiayaan. Dari pembiayaan memang harus, saya katakan ketika peluncuran P5 sosialisasi di UPT kemarin, memang saya tanyakan kepada pembicara itu, Bapak untuk P5 ini pasti ada keuangannya, istilahnya pasti ada anggaran kan yang harus dikeluarkan, entah besar entah kecil itu pasti ada pengeluaran. Nah itu sekolah-sekolah harus pintar-pintar mengelola keuangan yang harus memang difokuskan untuk P5. Iya, kita keluarkan aja berapa. Terus kalau untuk proses evaluasinya gimana? Kita ada asesmennya. Oh, Jadi tahapnya itu kan ada pengenalan ya, pengenalan, kemudian ada setelah pengenalan itu lupa saya tahapannya. penerapan apa? Belum penerap aksi yang ketiga, kemudian yang keempat ada asesmen. Jadi asesmen nanti bisa melalui voting, terus kemudian ada refleksi. Jadi kamu suka nggak dengan praktek ini gitu, apa yang kamu tahu dari praktek ini, termasuk dari bagian asesmen. Kita juga ada rapotnya khusus kan untuk P5, jadi memang P5 ini memang benar-benar harus dilaksanakan, meskipun guru-guru masih ngapain sih gitu. Nah ini sebenarnya ya, Bu. bagi saya tidak hanya mendukung ya, saya juga mendukung banget ini untuk P5, karena selama ini kan kita hanya teori ya, hanya teori, diskusi, mungkin praktek-praktek yang ilmiah. Nah inilah P5 upaya untuk pendekatan kita terhadap alam, agar anak-anak ini apa sih tutup botol ini sebenarnya nggak berguna istilah gitu. Ketika kita jadikan bunga, jadikan roda, ini manfaatnya banyak. Kincir angin. Seperti kita zaman dulu ya, tidak ada yang beli mainan. Mainan itu membuat kan, dari kulit jeruk itu untuk perahu, untuk mobil-mobilan, itu dari tutup botol rodanya. Itu nggak ada yang beli kayak zaman sekarang ya, remote control. Dari baterai semua. Ya, untuk sebenarnya untuk mengenalkan itu sih, mengenalkan dan mendekatkan lagi ke alam. Kalau untuk umpan balik terhadap siswanya gimana, Bu? Dalam proyek P5. Kita melakukan asesmen tadi sama refleksi, kemudian tapi kami tetap minta dokumen juga. Jadi semua guru itu dokumen dikumpulkan. Jadi ada outputnya ya, Bu? Outputnya ada. Produk-produk kami juga simpan ya, kami simpan. Tadi di kelas ada yang dari sendok-sendok itu. Iya. Kalau tahun kemarin tuh kita malah membuat ondel-ondel ya, ondel-ondel dari tutup botol, dari ini botol kemasan ini, botolnya ini kan di ini, jadi dia bikin ondel-ondel gitu, pakai kain flanel. Seru sih, guru-guru jadi ya lumayan capek persiapan itu kan. Dan memang tidak butuh 1 waktu 2 waktu kan, kontinu dia simpan nanti dilanjutkan lagi secara berkala. Kalau Ibu ada strategi sendirinya nggak buat? Strategi itu saya buat dimasukin ke jam pelajaran P5 itu, dimasukin ke jadwal. Karena kita ini kan sebenarnya ini ya, untuk kurikulum merdeka kita tidak ada PTS, tidak ada mid semester seharusnya. Tapi kan kita tetap melaksanakan asesmen itu kan. Jadi seharusnya PTS itu kita gunakan untuk praktek P5.
2 pekan. 2 pekan itu untuk P5 terus. Jadi setiap hari itu P5 aja project. Nah, itu saya sisipkan ke pelajaran. Jadwal pelajaran. Jadi sepekan 6 jam. Agar P5-nya juga berjalan. Karena kita ada kegiatan lain juga gitu ya, yang outing kelas 5 pun nanti kan ada camp HW juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya, PPDB ini kita mau expo juga kan ke MM. Jadi pokoknya gurunya harus membagi waktu dan membagi. Benar. Kan berarti P5 ini kan baru dari tahun kemarin ya, Bu, kalau Iya. salah. Ada nggak sih perubahan yang signifikan dari anak-anak yang tahun kemarin sama yang setelah ada P5 ini? Anak-anak setelah P5 ini coba langsung aja tanyakan. Oh iya, gimana? Nanti. Perasaannya gimana nak Gimana? pelajaran Iya. P5? Kan baru tahun kemarin 2 ya? tahun. Baru 2 tahun. Sebelumnya ada gimana? Sebelum ada P5 gimana? Sebelum kayak kalian bikin-bikin gitu. Sebelum ada P5. Ingat enggak? Yaudah, Sebelum ada praktek P5, biasa aja atau seneng? Oh, biasa aja. Setelah ada P5, saya seneng. Senengnya apa coba cerita? Lebih bisa mengenal lingkungan. Ya, Lebih suka pas project apa lagi, ngerjain apa? membuat seperti apa ya? Bikin rujak. Bikin rujak. Oh, ya. tekan berkesan banget. Berkesan. Jadi walaupun bawa bengkoang, ngiris-ngiris, itu senang anak-anak itu. Udah itu mah buat mama ya. Iya, biasanya buat Laki-laki pun kemarin makan rujak gitu di kelas rame-rame, seru. tapi seru ya. Seru juga. Kalian bawa apa? Bawa pisau, ada yang kacobek, Oh, ada yang bawa cobek juga. asam Jawa, Asam Jawa. kacang, cabai, buah-buahan. Ya. Sambal kacang berarti ya. Itu masuk ke mata pelajaran gitu nggak sih, Bu? Itu P5 khusus. P5. Iya, khusus Oh, P5. Terus kelima. Cuma kita mengenalkan buah-buahan juga masuk ke IPAS. Oh, gimana jadi udah tahu kalau bobo itu bagi gizinya. Habis P5 kalian jadi lebih semangat makan buah atau enggak? Iya, Lebih seneng, lebih suka ya. Yang mungkin tadinya biasa aja. jadi tahu buah bisa dirujak juga, Iya. nggak cuma makan langsung doang. Prosesnya, Iya, prosesnya. dari proses dari awal. Jadi kan kalau ini kan taunya kan kita tinggal makan. Iya, tinggal makan Kalau di aja. rumah kan, ini kan kita ngupas dulu. Iya, pas dulu. Itu pengalaman tersendiri untuk anak-anak. Eh, apa ya harapan ibu untuk pengembangan P5 ke depannya nanti gimana? Kedepannya untuk P5 Studi Dik benar-benar tidak hanya melek teknologi ya, tapi melek peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap dirinya sendiri yang utama. Oh, ini saya harus menjaga kesehatan nih dengan makan buah, makan makanan yang bergizi. Ini yang kelas 3 nih saya tekenin terus ini, setiap pekan membawa menu 4 sehat 5 sempurna. Berarti mereka bawa bekal-bekal Bawa sendiri? bekal. Bahkan Untuk itu istirahat untuk istirahat pertama. Kalau istirahat kedua kan ada yang ikut catering, ada yang enggak. Jadi apa namanya, ya bebas lah gitu. Istirahat pertama harus makan itu, sayur dimakan. Ih, saja gitu kan, kadang nggak mau tuh. Oh ya, tapi seger sih enak gitu. Jadi pokoknya dengan awal paksaan itu mereka jadi terbiasa. Dan orang tua alhamdulillah juga mendukung gitu. Oh iya saja, suruh tiap hari aja gitu jadinya. Antusias orang tua alhamdulillah ini membantu mereka untuk anaknya doyan nih gitu. sayur, buah. Sayur buah. Ih, karena kalau ngeliat buah tuh kalian tuh kayak ngeliat monster, padahal itu bagus buat pertumbuhan gitu, buat apalagi usia-usia sekarang ya sedang usia pertumbuhan. Sangat bagus ya, itu sih yang utama untuk diri kita dan untuk lingkungan. Kalau adanya, ada nggak harapan buat kedepannya mau gimana gitu? misalnya ada yang ingin kalian bikin atau Iya, apa? Sarena maksudnya mau bikin karya apa gitu setelah pembelajaran P5, mau bikin bikin salad sendiri Iya. atau bikin apa. Ini mamanya itu juga suka bikin Oh, mama suka bikin-bikin.
bekal pun nyiapinnya dari jam 3 malah katanya. Bunda itu bekalnya banyak banget, iya saya siapin dari jam 3. Kalau ibu-ibu ya memang Masya Allah. Karena kepengennya kan beda-beda semua, jadi harus sedikit-sedikit bikinnya. Ya Allah Bu, rajin banget. Harus nyicil. Apa yang mau bikin apa gitu, atau mau bikin karya. Kalau dulu kan kita bikin sabun ya, itu masuk ke SBDP ya, zaman dulu ya. Ada yang bawa karter gitu, peso-peso yang tumpul. Nah, itu kan kita waspada juga terhadap peso itu ya, tajam-tajam. Itu pokoknya mas sekarang apa ya, yang memang semua kurikulum itu memang ada kebaikannya gitu ya, di balik kesusahannya. Ya agak repot lah, agak repot. Cuma untuk tahun depan kalau memang P5 ini masih ada, saya akan membelikan buku paket. Ada yang penerbit mengeluarkan buku paket khusus, tapi kita harus tentukan temanya dulu nih. Jadi aktivitas itu sudah ada semua. Jadi guru-guru kan enggak ini juga. Udah harus, kita juga harus menyiapkan kertas, paper, apa-apa gitu. Nah, di situ kan sudah ada. Sudah ada panduan. Agak membantu untuk guru. Kita di sini tuh tidak hanya mengajar ya Dek ya, mengawasi anak itu yang utama. Kadang saja benjol, jedot apa gitu. Benar. Tiba-tiba nggak ngelihat meleknya sedikit, Nah, tiba-tiba udah melek. kejadian. Iya, tinggal sebentar. Pagi sampai sore lagi. Sampai jam berapa? Jam Bu? 3, Dari pagi dari jam 6. jam 7, jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 sampai jam 6. Kelas 3, 4, 5, 6 kan tuh pulangnya jam 3 kan. Jam 3. Jam 3 Sebelum asar berarti ya Bu? sebelum asar. Tadi mau asar di sini tuh. Oh, Enggak deh, di rumah aja asalnya. Oh, asar di sini sama kayak saya masih Bu. Itu. Dulu kayak gitu. Iya. Ya Bu ya. Ya ke kelas 6 nggak apa-apa sih. Tapi kan pulangnya harus bareng kan jemputan. Kalau TS Harus di sini menyesuaikan. masih ada Bu. Ada. Senin, jadi udah saya tetapkan tuh. Senin kelas 3, Selasa kelas 4 semua. Yang kelas 5 hari Rabu. Rabu kelas Berarti 5. Kamisnya baru HW. HW, kelas 6-nya libur TS. Cuma ikut di cabang dia. Rebo sore pulang sekolah sama Ahad kalau yang mau ikut TS tuh. Pak Suci. Jadi kita kan ada cabang, ada aktif juga ya TS. Ikut situ. Kan kayak yang nggak mau putus kan. Sayang. Iya, bisa dilanjutin. Iya, termasuk anak saya itu. Oh, Lanjut Selasa mau Sena. Rabu sore di cabang juga. Ahad pagi cabang juga. Kamu nggak capek? Enggak. Alhamdulillah fisiknya kuat kan, kita dukung aja terus. Ya alhamdulillah dengan pendidikan di Indonesia ini diharapkan pendidikan sebagai wadah yang urgent, yang paling utama, yang paling penting. Karena melalui pendidikan generasi penerus perjuangan, generasi presiden dan semua yang kan kita kan nggak semuanya muda ya, dokter-dokter apa itu yang memang sudah usia kan pasti regenerasi ya, kan semua akan meninggal dan akan diteruskan oleh anak-anak sekarang. Mudah-mudahan pendidikan P5 ataupun nanti mau ganti kurikulum lagi tidak terlalu cepat berganti gitu ya. Ya minimal 10 tahun lah. Minimal 10 tahun baru dia ganti kurikulum. Toh kalaupun misalnya ini silakan diinovasi gitu. Inovasi kurikulum itu diinovasi, dikemas lebih cantik gitu ya. Bukan langsung diganti. Minimal 10 tahun. Harapan saya untuk Indonesia ya biar Indonesia tambah maju lah. amin. Iya. Dengan pergantian kurikulum yang tadinya kan ada ujian nasional ya, untuk kelas 6 ini ya. Bahkan kemarin ini kan sempat tidak ada karena memberatkan. Nah, dari indikatornya di ANBK ini gitu, gantinya ujian nasional yang kelas 6 karena itu kan nilai murni. Tidak bisa menjadi indikator di pemerintahan. Yang ujian nasional dibentuklah NBK ini. Ya mudah-mudahan
tidak langsung ganti, tapi ada inovasi. Iya, masih kayak Kemasan. mengikuti tapi di Modifikasi. kemas sedemikian rupa ya supaya Mungkin kalau makanan itu yang tadinya plastik dikemas dicantik menjadi kertas gitu ya, yang mudah. Kalau plastik itu kan tidak mudah terurai ya. Kalau kertas kan gampang hancur. Jadi yang lebih baik lagi lah.